Pernah gak sih kalian ingat masa-masa di mana membawa ponsel clamshell atau ponsel QWERTY dengan lampu LED warna-warni adalah sebuah gaya hidup? Sebelum nama-nama besar seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, bahkan iPhone mendominasi pasar kita, dunia ponsel Indonesia sempat diramaikan oleh para raja lokal. Mereka bukan hanya sekedar gadget, mereka adalah simbol identitas, tren, dan juga kebanggaan. Tapi coba lihat sekarang, di manakah mereka berada? Mari kita mundur sejenak ke era tahun 2005 sampai 2010. Ini adalah zaman kejayaan ponsel lokal. Brand lokal seperti Mito, Nexian, IM3, Cross, dan Polytron adalah nama-nama yang tak asing di telinga. Mereka sukses bukan tanpa alasan. Strategi mereka jitu, harga murah, fitur yang ngetren untuk saat itu, dan distribusi yang merata sampai ke pelosok. Ponsel lokal paham betul kebutuhan pasar Indonesia. Butuh dual SIM? Ada. Butuh baterai awet? Siap. Butuh ponsel yang kuat untuk dipakai berjualan pulsa? Mereka lah jawabannya. Mereka mengisi ceruk yang sempurna. Namun angin perubahan mulai berhembus kencang. Titik baliknya adalah revolusi smartphone yang dipelopori oleh Apple dengan iPhone-nya, dan kemudian diikuti oleh sistem operasi Android yang open source. Ini bukan lagi sekedar perang fitur lampu LED atau desain flip. Ini adalah perubahan paradigma. Ponsel bukan lagi sekedar untuk telepon dan SMS, tetapi menjadi pusat hiburan, informasi, dan kehidupan sosial kita. Disinilah masalah besar mulai mengintai. Brand-brand lokal yang sebagian besar bergantung pada chipset dan software turnkey dari Cina terlambat beradaptasi. Mengembangkan smartphone dengan OS yang mumpuni membutuhkan investasi dan research dan development yang sangat besar, sesuatu yang sulit dilakukan oleh perusahaan lokal yang terbiasa dengan model bisnis assemble dan jual. Keruntuhan ponsel lokal bukan karena satu sebab, tapi karena serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Brand Cina seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo datang dengan strategi yang mirip tetapi lebih kuat. Harga murah, spesifikasi gahar, marketing masif, dan yang terpenting skala ekonomi yang jauh lebih besar. Mereka memproduksi dalam jumlah raksasa sehingga harga per unit bisa ditekan sangat rendah. Pasar mulai dikendalikan oleh perang spesifikasi. Siapa yang punya chipset terbaru, kamera terbaik, RAM terbesar, dan layar tercantik, merekalah pemenangnya. Ponsel lokal kewalahan mengikuti perlombaan ini karena ketergantungan pada supplier. Smartphone modern adalah tentang ekosistem. Orang beli ponsel untuk bisa menjalankan sosial media, belanja online, dan bermain game dengan lancar. Brand global berinvestasi besar-besaran pada pengalaman pengguna yang smooth. Sementara ponsel lokal seringkali menggunakan versi Android bawaan yang sudah lawas, lambat, dan juga penuh bloatware. Konsumen Indonesia menjadi lebih melek teknologi. Mereka lebih memilih brand global entry level dengan nilai jual kembali yang lebih baik dan jaminan update software daripada membeli brand lokal yang dianggap kurang bagus. Lantas, apakah semuanya benar-benar punah? Tidak sepenuhnya. Beberapa brand seperti Advan atau Evercost masih bertahan dengan tetap konsisten di segmen entry level yang super ketat. Sementara itu, raksasa seperti Polytron menunjukkan jalan lain. Mereka bertahan dengan cara menguatkan bisnis inti mereka di bidang elektronik rumah tangga. Lalu, apa warisan terbesar mereka? Mereka adalah pionir yang membawa masyarakat Indonesia masuk ke era komunikasi digital. Mereka membuka lapangan kerja dan membangun infrastruktur retail yang akhirnya dimanfaatkan oleh brand-brand pendatang baru. Kisah mereka adalah pelajaran berharga. Di era teknologi, berhenti berinovasi sama dengan bunuh diri. Kecepatan adalah segalanya.
Jadi, hilangnya ponsel lokal Indonesia adalah sebuah kisah klasik dari disrupsi teknologi. Sebuah cerita tentang bagaimana inovasi yang lambat, ketergantungan pada pihak luar, dan gempuran kompetitor global yang sangat agresif akhirnya menggeser para raja lama dari tahtanya. Mereka mungkin sudah hilang dari etalase, tetapi tidak dari kenangan. Bagi kita yang pernah mengalaminya, ponsel-ponsel itu adalah mesin waktu yang akan selalu membawa kita kembali ke sebuah era yang lebih sederhana, di mana notifikasi terpenting bukanlah like di media sosial, tetapi SMS dari seorang yang spesial. Menurut kamu, brand lokal mana yang paling berkesan? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Like kalau kamu setuju brand lokal harus bangkit lagi. Subscribe kalau kamu gak mau ketinggalan konten gadget menarik lainnya dari channel KS Review. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.